Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari tugas praktikum kami yang berjudul Analisis Data dan Preprocessing pada Dataset Kapal Titanic, menguak kisah keputusan dalam situasi ekstrim. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Lulu Christine Shombing dengan NIM 121450152 selaku moderator. Next. Nah, pada abstrak ini dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan teknik data mining untuk menganalisis dataset Titanic yang kaya informasi, termasuk atribut seperti usia, jenis kelamin, dan kelas tiket. Tujuan penelitian adalah memahami dataset, membersihkan data, dan membangun model prediktif. Penelitian ini juga mengacu pada penelitian terdahulu dalam bidang data mining sebagai panduan. Next. Nah, pada data latar belakang ini dijelaskan bahwa data pre-processing merupakan suatu proses mengubah data mentah atau raw data menjadi data yang siap untuk bahan training model machine learning. Nah, tahap ini melibatkan analisis data untuk menentukan bagaimana data harus diolah sebelumnya. Dalam kasus ini, kami menggunakan dataset Titanic dari Kaggle yang berkaitan dengan tragedi tenggelamnya kapal Titanic pada tanggal 15 April 1912. Kapal ini dianggap tidak dapat tenggelam, tetapi tenggelam setelah bertabrakan dengan gunung es. Next. Nah, di sini terdapat rumusan masalah di mana untuk bagaimana melakukan analisis data pada dataset kapal Titanic dan tujuannya untuk mengetahui orang seperti apa yang lebih mungkin bertahan hidup menggunakan data penumpang yaitu name, age, gender, socioeconomic class, dan mendeskripsikan data, verifikasi kualitas data, cleansing data, dan formatting data. Next. Nah, pada metode penelitian ini kita ada 5. Yang pertama itu pemahaman data atau data understanding, di mana pemahaman data ini mencakup dari pengumpulan data, membiasakan diri data atau memahami konten data, mengidentifikasi masalah kualitas data, menemukan wawasan atau insight awal terkait data. Yang kedua ada deskripsi dataset, di mana dalam konteks analisis data merujuk pada pemahaman dan penjelasan mendalam tentang data yang digunakan dalam sebuah studi atau proyek. Yang ketiga ada verifikasi kualitas data, di mana verifikasi kualitas data ini adalah proses yang digunakan untuk memeriksa dan mengkonfirmasi keakuratan, integritas, konsistensi, dan kebersihan data dalam suatu dataset. Yang keempat ada persiapan data. Persiapan data ini merupakan proses pengambilan data mentah dan menyiapkannya untuk diserap dalam platform analitik. Dan yang terakhir ada pembersihan data atau cleansing data, di mana cleansing data ini merupakan proses memodifikasi atau menghapus data yang dianggap tidak akurat, duplikat, tidak lengkap, salah format, maupun rusak dalam kumpulan data yang dimiliki. Next. Nah, untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, perkenalkan, nama saya Divani Ramadhani dengan NIM 121450104 akan menjelaskan bagian mendescribe data. Yang pertama, kita mengimport dataset dengan import pandas SPD, lalu kita memasukkan file CSV-nya di dataset Titanic. Pada dataset Titanic ini terdapat jumlah data dan kolom yang 891 entry atau baris data dan 12 kolom yang berisi variabel. Lalu kita memakai fungsi dfShape untuk menampilkan size data. Lalu menggunakan fungsi dfinfo untuk menampilkan size data dan daftar jenis atribut. Di sini bisa kita lihat kolomnya ada passenger ID, survive, P-class, name, sex, age, CPSP, first ticket, fare, cabin, dan imbag. Lalu ada di F-head untuk menampilkan 5 baris ke atas. Lalu ada di F-tail untuk menampilkan 5 baris terbawah. Lalu ada fungsi di F-sample untuk menampilkan 5 baris secara acak atau random. Lalu ada di FD-types untuk menampilkan tipe atribut data. Lalu ada fungsi di FDescribe untuk menampilkan deskripsi data berupa nilai perhitungan statistik.
Selanjutnya ada df info lagi untuk menampilkan informasi data frame. Selanjutnya di sini ada selanjutnya di sini kita mendeskripsikan seluruh atribut berupa nilai perhitungan statistik pada semua atribut. Di sini kita mengecek di semua kolom mulai dari df, passenger ID, describe, survive, pick class, name, sex, age, ada 6SP, parse, ticket, fare, cabin, dan yang terakhir ada ini. Lalu yang kedua, kita menampilkan komposisi data suatu atribut dengan fungsi df passenger ID dot value account untuk menampilkan komposisi data suatu atribut. Di sini ada passenger ID, ada survive, sampai ke kolom terakhir yaitu ini. Semuanya diuji. Untuk bagian verifikasi data akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Priska Siotong dengan NIM 121450009. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai verifikasi data. Untuk langkah-langkah dalam verifikasi data itu yang pertama kita mengidentifikasi nilai yang hilang terlebih dahulu. Untuk mengidentifikasi nilai yang hilang itu kita menggunakan df.isNull.sum. Nah, pada hasil outputnya itu terdapat missing value pada dataset yaitu age sebanyak 177 data yang hilang dan pada cabin sebanyak 687 data yang hilang dan pada data invert sebanyak 2 data yang hilang. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi duplikat data. Yang pertama itu kita menampilkan informasi tentang data frame-nya dulu dengan df.info. Selanjutnya kita akan mengecek tiap atributnya berdasarkan nilai unik dalam kolomnya. Kita mengecek apakah ada data yang duplikat pada tiap atributnya. Kita ngecek semua atributnya, dan ternyata ketika dicek tidak ada variabel yang memiliki duplikat data. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita mengidentifikasi outliernya. Yang pertama itu kita melakukan cek korelasinya dulu dengan korelasi sama dengan df.call korelasi. Nah, ini adalah tampilan hasil output korelasinya. Selanjutnya kita melakukan import Seaborg untuk visualisasi. Terus kita tampilkan matriks korelasi berupa heat map. Nah, pada gambar ini eh, untuk warna yang lebih terang, misalkan kuning itu menunjukkan korelasi positif yang lebih kuat. Untuk warna yang lebih gelap, misalkan biru, menunjukkan korelasi negatif yang lebih kuat. Dan warna netral, yaitu putih, menunjukkan korelasi yang mendekati nol atau tidak ada korelasinya. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan Seaborg untuk membuat box plot pada setiap kolom atributnya, kecuali pada kolom atribut name, sex, cabin, dan invert karena atribut itu bukanlah numerik. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Berliana Sumati dengan NIM 1214586. Saya akan menjelaskan tentang data cleaning. Pertama, kita akan memeriksa jumlah kolomnya. Yaitu yang pertama, kita mengimpor Pustaka Pandas untuk menganalisis data tabular. Kemudian mengimpor Seaborn untuk visualisasi data. Lalu menggunakan dfhead untuk menampilkan beberapa baris pertama data frame tersebut. Kemudian kita akan menampilkan nama kolom-kolom dalam data frame menggunakan df kolom. Lalu di sini yang kedua, kita mengisi atau menghapus nilai yang hilang atau disebut dengan missing values. Kita mengecek apakah ada nilai yang hilang menggunakan df is null. Kemudian didapatkan pada kolom terdapat nilai yang kosong, yaitu pada kolom age terdapat 177 data yang kosong. Kemudian pada kolom cabin terdapat 687 data yang kosong. Kemudian pada kolom embarkade terdapat 2 data yang kosong. Didapatkan 2 cara untuk mengatasi kekosongan data tersebut, yaitu dengan cara menghapus atau mengisi data yang kosong. Di sini untuk mengisi data pada kolom age yang kosong dengan nilai modus, pertama kita menghitung nilai modus pada kolom age tersebut. Di sini menggunakan
ilog 0 karena bisa ada beberapa modus. Kemudian menggunakan nilai modus untuk menggantikan nilai yang hilang. Lalu mengecek kembali menggunakan def is 0 dan didapatkan pada kolom H sudah tidak ada lagi kosongan data karena telah diisi dengan nilai modus tadi. Kemudian kita melakukan hapus data kosong. Di sini menggunakan df1 df dropna, yaitu menghapus baris dengan nilai-nilai hilang dari data frame. Kemudian kita menghitung jumlah nilai yang hilang tersebut. Lalu didapatkan seperti ini, semua data telah dihapus. Kemudian yang kedua, kita mengatasi adanya duplikat pada data di setiap kolomnya. Pertama, kita mengecek semua informasi tentang df1. Lalu kita menggunakan group by melakukan pengelompokan berdasarkan kolom passenger ID dalam data frame. Kemudian menghitung jumlah data yang ada dalam setiap grup menggunakan egg counts. Kemudian menggunakan group by untuk melakukan pengelompokan berdasarkan kolom subfile pada data frame. Lalu melakukan pengelompokan berdasarkan kolom p class. Kemudian melakukan pengelompokan berdasarkan kolom name. Lalu melakukan pengelompokan berdasarkan kolom sex. Kemudian menggunakan group by untuk melakukan pengelompokan berdasarkan kolom age. Lalu melakukan pengelompokan berdasarkan kolom ships. Kemudian melakukan pengelompokan berdasarkan kolom parts. Lalu melakukan berdasarkan kolom pcap. Kemudian melakukan pengelompokan berdasarkan kolom fade. Dan melakukan pengelompokan berdasarkan kolom cabin. Kemudian sama kita menggunakan group by untuk melakukan pengelompokan berdasarkan kolom amber kit. Dan dapat disimpulkan bahwa pada setiap kolom di df1 tersebut tidak ada data yang duplikat pada setiap kolomnya. Kemudian dia lanjut teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Panrain Sandi Putra Zuar dengan NIM 121450137. Di sini kita akan menghapus outliers-nya. Di sini kita menggunakan contoh pada kolom atau atribut edge. Yang pertama kita cek adanya outlier atau tidak dengan box plot. Terus kita hitung Q1, Q3, selisih Q3 dengan Q1, batas atas dan bawah dan batas bawah. Di sini kita menggunakan fungsi kita masukin library NumPy. Terus kita menghitung kuartil pertamanya dari kolom edge dengan kode di sini. Terus juga kita menghitung selisih antara Q3 dan Q1 yang disebut sebagai EQR atau interquartile range dengan fungsi S1 sama dengan Q31 min Q11. Terus kita menghitung batas atas dan batas bawah untuk deteksi pencilan atau outliersnya dengan menggunakan fungsi batas atas 1 sama dengan Q31 plus 1,5 dikali S1. Terus batas bawah 1 sama dengan Q11 min 1,5 dikali S1. Terus kita tampilkan hasil statistiknya dengan fungsi di bawah ini. Dan didapatkan outputnya sebagai berikut. Selanjutnya kita cari posisi outliernya. Di sini kita membuat data frame baru dengan DT3 yang berisi baris-baris dari data frame DF yang memenuhi salah satu dari dua kondisi berikut. Yang pertama, kolom H memiliki nilai yang kurang dari BW1, dan yang kedua, kolom H memiliki nilai yang lebih besar dari BA1. Di sini kodenya, dan ini adalah outputnya. Dan dapat ditemukan posisi outlier yaitu ada 7, 11, 15, 16, 33, 827, 829, 831, 851, dan 879. Dan kemudian kita hapus outliernya dengan fungsi data2 sama dengan df.drop dan masukkan posisi outliernya. Terus kita cek apakah outliernya sudah hilang dengan berkurangnya jumlah baris atau instance-nya dengan menggunakan fungsi data2.info. Dan dapat dilihat pada output di bawah ini bahwa jumlah baris atau instansinya itu sudah berkurang. Lanjut kita mengatasi data imbalance. Dengan yang pertama kita identifikasi data imbalance-nya menggunakan kolom survive. Dengan fungsi data2 kita menggunakan kolom survive.unique menampilkan variabel pada atribut survive-nya. Dan didapatkan pada atribut survive terdapat dua jenis data yaitu 0 dan 1. Terus kita tampilkan nilai komposisi data pada atribut survive-nya dengan fungsi value count dengan menggunakan data2 dan kolom survive. Dari output ini dapat kita lihat bahwa komposisinya itu tidak seimbang. Selanjutnya kita lakukan pengambilan data sebanyak 336 kali dengan fungsi di bawah ini
Kita menggunakan data 3 tadi sama dengan kita menggunakan data 2. Terus kita group by tadi dengan menggunakan kolom survive, as indeksnya sama dengan false, dot apply, kita menggunakan lambda x sama dengan x sample, n-nya itu sebanyak 336. Terus kita reset indeksnya drop sama dengan true. Terus kita cek kembali informasi datanya dengan menggunakan fungsi data frame, menggunakan data 3 tadi, dot info. Terus kita tampilkan lagi nilai komposisinya data pada atribut survive. Dan dari output yang kita lihat di sini, bahwa jumlah baris sudah berkurang dan data sudah berimbang pada kolom survive. Selanjutnya ada kesimpulan di sini, kesimpulan dari hasil dari laporan kami yaitu berdasarkan jumlah data dan tipe dataset Titanic terdiri dari 891 entry, 12 kolom yang terdiri dari 5 integer, 2 float, 5 teks atau kategori. Data yang hilang diantaranya kolom age 177 nilai, cabin 687 nilai, embarked 2 nilai. Korelasi antar variabel numerik ada physics berkorelasi negatif kuat dengan kelangsungan hidup, fair berkorelasi positif kuat. Korelasi age rendah, SI/BSP negatif, pair patch positif, keduanya lemah. Heatmap digunakan untuk visualisasi dan pencicilan ada banyak atribut numerik kecuali name, sex, cabin, dan embarked. Dan hal ini menunjukkan adanya nilai yang ekstrim atau tidak biasa dalam sebagian besar atribut numerik dalam dataset. Penting untuk diingat bahwa korelasi tidak selalu mengindikasikan hubungan sebab akibat, dan analisis lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup penumpang Titanic secara lebih mendalam. Selain itu, penanganan data yang hilang dan outliers juga dapat mempengaruhi hasil analisis lebih lanjut. Demikianlah hasil dari laporan kami. Saya selaku moderator minta maaf jika ada yang salah. Kami ucapkan terima kasih.